Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari Abdullah bin Abbas dan juga penjelasan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakatul fitr pada zakat fitrah so'am min tamrin atau so'am min sa'ir, pada satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Jamaah muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita semua dapat selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, di mana Allah sebagai Khaliqul Khalqi, sebagai zat yang menciptakan kepada kita semua, selalu meramut dan juga memberikan rezeki kepada kita semua. Allah juga selalu memberikan nikmat kesehatan dan nikmat yang longgar. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita semua bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebaik-baiknya, sehingga dapat mengkonversi kenikmatan itu bisa mendatangkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita semua mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan pada kita dengan kalimat syukri alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, saudara jamaah sekalian, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyebarkan kemurnian agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia, hingga kita semua dapat merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman Islam hingga saat ini. Dan juga dalam kesempatan kali ini kita semua sama-sama telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Di dalam bulan Ramadan kita berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas ibadah jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih banyak lagi ketimbang ibadah-ibadah yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Dalam hal tersebut kita berusaha meraih 5 sukses di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah sukses puasanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ibadah puasa atas kalian sebagaimana ibadah puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya syariat mengerjakan ibadah puasa sama sebagaimana syariat yang dikerjakan oleh umat terdahulu. Namun manhajiyah atau tata cara peribadatan yang dikerjakan berbeda antara umat Islam setelah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat sebelumnya, di mana Allah telah berfirman pula di dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi tiap-tiap umat kami Allah jadikan syariat yang berbeda-beda dan manhajiyah atau tata cara peribadatan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu tata cara peribadatan berpuasa bagi umat Islam sejak terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian sukses Ramadan yang kedua adalah sukses sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri sholat sunnah di waktu malam ketika di bulan Ramadan, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di waktu malam dengan landasan keimanan dan mencari pahala, ketakwaan dan niat mencari hisaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita supaya mempersungguh berusaha bagaimana caranya bisa melaksanakan sholatut tarawih, sholat setelah isya, melaksanakan qiyamul lail dengan tujuan mencari keimanan dan juga hisaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sukses Ramadan yang ketiga adalah sukses tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran.
Salah satu riwayat diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asru amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dari kitabnya Allah, maka baginya 10 kebaikan. Aku Nabi tidak bersabda alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan apabila kita berhasil membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan mengkhatamkan 1 kali Al-Quran. Berapa banyak huruf yang kita baca, berapa banyak lipatan pahala yang kita dapatkan dari hasil membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Berikutnya sukses Ramadan yang keempat adalah sukses i'tikaf atau sukses mencari malam qadar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di dalam malam qadar. Karena itu relate atau rujukannya sama dengan surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkannya kitab Al-Quran. Maka dengan adanya kita berusaha mencari malam qadar, kita berusaha mencari lipatan pahala, dan di malam qadar itu diturunkan keselamatan dan rahmat oleh Allah. Yang pertama, hiya hatta matla'il fajar. Malam qadar adalah malam ketika pada malam tersebut kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berdirinya di malam qadar lebih baik daripada berdiri selama 1000 bulan. Tadarus Al-Qur'annya di malam qadar itu lebih baik daripada tadarus selama 1000 bulan. Dan juga zikir-zikir lainnya, sholawat lainnya yang dikerjakan di malam qadar itu lebih baik daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan. Maka rugilah seseorang ketika malam qadar telah turun di dunia ini kok ia tidak dapat menggapai fadilah daripada malam qadar itu sendiri. Cara meraih malam qadar yang paling mudah adalah dengan cara beriktikaf di dalam masjid. Meskipun mencari malam qadar itu tidak harus di dalam masjid, tetapi cara terbaik untuk meraih keutamaan malam qadar adalah dengan beriktikaf di dalam masjid. Karena mana mungkin kita sebagai manusia yang mana di tengah-tengah kita terkadang ada godaan, terkadang ada ajakan untuk berbuat lahan, yang mana kita lalai dari ingat kepada Allah, kemudian kita bisa mencapai malam qadar kalau tidak dilaksanakan di dalam masjid. Tentunya seperti itu saudara-saudara sekalian. Dan sukses Ramadan yang kelima adalah sukses menunaikan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari Abdullah bin Abbas dan juga penjelasan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakatul fitr pada zakat fitrah, so'am min tamrin atau so'am min sa'ir, pada 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum, alal hurri wal abdi, atas orang yang merdeka atau atas budak atau hamba sahaya. Kemudian juga alal kabiri was shaghir, atas orang yang sudah dewasa maupun anak-anak. Yang penting semua daripada mereka itu adalah orang-orang Islam. Berarti setiap diri yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, baik itu orang merdeka maupun budak, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, semua yang muslim itu terkena kewajiban untuk mendatangkan zakat fitrah. Dan selanjutnya tentunya ada kewajiban zakat lain yang mana kita sebagai orang Islam juga wajib untuk mendatangkannya. Di antaranya adalah zakat mal. Berikutnya ada yang namanya zakat tijarah. Zakat mal dikenal juga dengan zakat harta, di mana seseorang yang telah memiliki harta yang telah mencapai nisabnya, dimiliki lebih dari 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 dari total harta yang ia miliki, atau kurang lebih 2,5%. Begitu pula zakat tijarah atau zakat perdagangan, di mana ketika seseorang memiliki perputaran perdagangan yang telah mencapai nisab dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat tijarah atau zakat dagangannya sebesar 2,5%. Begitu pula untuk zakat peternakan maupun zakat pertanian, semuanya ada zakat yang disesuaikan dengan nisabnya masing-masing.
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kelancaran di dalam urusan maisha, sehingga kita semua dapat selalu menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah yang telah Allah tentukan dan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah untuk meninggikan derajat kita di surga Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pada kita semua kemanfaatan dan keberkahan. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.